Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan mic-nya semua dulu, matikan semua mic-nya. Matikan mic-nya semua mic-nya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Anak-anakku hari ini masih bisa melihat, anak-anakku hari ini masih bisa mendengar, anak-anakku hari ini masih bisa berbicara. Itu karena ada nikmat. Jika saja nikmat itu telah dicabut oleh Allah, maka tentunya anak-anakku tidak bisa mengikuti mata pelajaran pada hari ini. Maka dari itu, mari kita pergunakan nikmat itu dengan sebaik-baiknya. Kita memiliki mata, nah itu nanti akan menonton atau melihat apa yang ditampilkan oleh guru. Kita memiliki telinga untuk mendengarkan apa yang dikatakan guru, dan kita memiliki mulut yang kita gunakan untuk berbicara atau berdiskusi terkait materi kita pada hari ini. Oke, sebelum saya mulai, saya ketua kelas tadi, siapa tadi ketua kelas? Bintang ya, ketua kelas. Ya, Bintang. Coba Bintang. Mana Bintang? Coba pimpin doa dulu sebelum kita mulai belajar. Turun Bintang. Bintang. Ya. Lek. Silakan Bintang. Lek. Silakan Bintang. Bismillahirrahmanirrahim. Weh, muka weh. Tapi kan videonya Bintang. Ya. Ya. Tapi kan videonya Weh, aktifkan videonya weh. Bintang. Ayo coba Bintang, ayo. Bintang. Ayo coba Bintang, ayo. Sebelum Ganteng. kita berdoa. Weh, mas apa kita? Yang ketawa. Muka weh. Selesai? Selesai. Selesai. Oke. Selesai. Oh, baik. Weh, muka itu. Oke. Pada N. pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang listrik statis, beda potensial. Coba share dimatikan suaranya, mic-nya. Ya. Sebelum saya lanjut, saya akan menampilkan sebuah video. Jadi dinonton baik-baik ini videonya. Saya atur dulu suaranya.
Oke, sudah dinonton videonya? Sudah? Sudah dilihat? Sudah, Pak. Sudah. Lek, Pak, lek. Ya, sudah dinonton Pak, tadi. Jadi materi Kau nak video na pero kita hari ini adalah membahas tentang hindi gitu video na. kelistrikan pada sistem saraf. Tadi video apa yang dinonton tadi? Itu menampilkan Video apa? Video. Ya, coba Nabila. Grapit. Ya, coba Nabila. Gra. Coba Video Serdi. Coba Serdi. Coba share di Video apa yang coba share dinonton di tadi? Ngapa tuh? video apa yang di Serdi, mana Serdi? share di Apa, Pak? Video apa tadi yang dinonton? Betul tidak manusia itu bisa video apa menghasilkan tadi yang listrik? dinonton? Betul tidak manusia itu bisa menghasilkan listrik? Strip. Ya. Bagaimana Serdi? Betul tidak manusia bisa menghasilkan Bagaimana listrik? Serdi? Betul tidak manusia bisa menghasilkan listrik? Betul. Betul? Oke, Serdi mengatakan betul. Coba Eka. Coba Eka. Bagaimana Eka? Betul tidak manusia bisa Bagaimana, menghasilkan Eka? listrik? Itu juga. Betul tidak manusia bisa menghasilkan listrik? Enggak tahu kan saya, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Jawaban Eka bisa. Oke. Stop dulu. Sekarang Mutmainnah. Coba Mutmainnah. Betul tidak manusia bisa menghasilkan listrik? Tidak manusia bisa menghasilkan listrik. Betul. Betul? Atau tidak? Betul? Pernah lihat manusia kasih keluar Tidak. listrik dari tangannya? Pernah lihat manusia kasih keluar listrik dari tangannya? Superman. Nah, Superman. Kapten Amerika. Superman. Kapten Oke. Amerika. Artinya tidak percaya manusia menghasilkan Tidak listrik percaya, karena tidak itu hanya percaya terjadi manusia di menghasilkan film-film listrik. superhero. Karena itu hanya Betul? terjadi di film-film superhero. Betul. Betul. Oke, Bintang mengatakan betul. Kebanyakan. Ya. Mengatakan Jadi saya simpulkan jawabannya bahwa Sungguh bintang. kalian Kelas mengatakan simpulkan semua bahwa jawabannya Kasih bintang. manusia tidak bisa menghasilkan listrik karena itu hanya manusia tidak bisa terjadi di menghasilkan listrik. superhero ya. Oke. Kalau begitu saya Anime. tampilkan lagi sebuah Anime. video. Apakah kalian Kalau begitu saya masih tampilkan lagi semua video. yang Apakah ngotot kalian tidak percaya atau apa? Nah, yang ngotot tidak percaya atau apa? Nah, tunggu ya, saya tampilkan lagi video. tunggu ya, saya tampilkan lagi video. Ini Pak upload punya Pak. Biar begitu. Tunggu ya. Terima kasih Anda masih bersama Lintas iNews Siang. Pemirsa, seorang pelajar asal Musirawas Utara, Sumatera Selatan, Ade Putra, menghebohkan warganet karena dianggap sebagai manusia listrik. Beberapa video yang kini beredar di media sosial menunjukkan kemampuan Ade membakar kertas tanpa api hingga menyetrum siapa saja yang menyentuh tubuhnya. Informasi ini sekaligus menutup Lintas iNews Siang hari ini. Saya Desvita Bionda. Berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video yang tengah viral ini, seorang pelajar menunjukkan kemampuannya membakar kertas tanpa api. Namun, hanya menggunakan sebatang ranting kayu yang dipegangnya. Rupanya tak hanya itu kemampuan unik pelajar yang diketahui bernama Ade Putra ini. Siswa kelas 11 IPA SMA Negeri Rupit, Musirawas Utara, Sumatera Selatan ini dikenal si manusia listrik. Ade memiliki tegangan listrik di tubuhnya yang dapat menyetrum siapa saja yang menyentuhnya. Untuk membuktikannya, dalam sebuah video, guru dan rekan-rekan sekolahnya mencoba menyentuh tangan remaja 16 tahun ini. Bak tersengat listrik, mereka pun terkejut saat memegang tubuh Ade.
Ade pun mencoba menunjukkan kemampuannya dengan menunjukkan potongan-potongan kertas yang bisa menempel pada tangan dan wajahnya. Menurut warga Desa Lawang Agung, Rupit Musi Rawas Utara ini, ia baru menyadari keunikannya tersebut pada tahun 2017 lalu setelah ibunya merasa tersengat listrik saat Ade tak sengaja menyenggolnya. Setelah kejadian tersebut, banyak yang menghindari Ade, bahkan untuk sekedar bersalaman karena takut tersengat listrik Ade. Wah, kasihan juga ya jadi si manusia listrik ini. Tes. Kan tidak ada gambarnya, Pak. Hah? Tidak ada gambarnya. Suara Ji. Tidak ada videonya, Pak. Tidak ada video muncul. Iya, Pak. Ada. Suara Ada perempuan. gambar. Ada gambar. Ada pena. Masa kalau begitu saya ulang balik, saya ulang. Kalau begitu saya ulang balik, saya ulang. Ya ulang Pak. Yang mana dimengerti. Ulang. 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 Oke, saya ulang. Ulang. Masa tidak ada yang kelihatan. Serdi. Kelihatan Mi? Terima kasih Anda masih bersama Lintas iNews Siang. Pemirsa, seorang pelajar asal Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, Ade Putra, menghebohkan warganet karena dianggap sebagai manusia listrik. Beberapa video yang kini beredar di media sosial menunjukkan kemampuan Ade membakar kertas tanpa api hingga menyetrum siapa saja yang menyentuh tubuhnya. Informasi ini sekaligus menutup Lintas iNews Siang hari ini. Saya Desvita Dionda. Berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video yang tengah viral ini, seorang pelajar menunjukkan kemampuannya membakar kertas tanpa api. Namun, hanya menggunakan sebatang ranting kayu yang dipegangnya. Rupanya tak hanya itu kemampuan unik pelajar yang diketahui bernama Ade Putra ini. Siswa kelas 11 IPA SMA Negeri Rupit, Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan ini dikenal si manusia listrik. Ade memiliki tegangan listrik di tubuhnya yang dapat menyetrum siapa saja yang menyentuhnya. Untuk membuktikannya, dalam sebuah video, guru dan rekan-rekan sekolahnya mencoba menyentuh tangan remaja 16 tahun ini. Bak tersengat listrik, mereka pun terkejut saat memegang tubuh Ade. Ade pun mencoba menunjukkan kemampuannya dengan menunjukkan potongan-potongan kertas yang bisa menempel pada tangan dan wajahnya. Menurut warga Desa Lawang Agung, Rupit Musi Rawas Utara ini, ia baru menyadari keunikannya tersebut pada tahun 2017 lalu setelah ibunya merasa tersengat listrik saat Ade tak sengaja menyenggolnya. Setelah kejadian tersebut, banyak yang menghindari. Oke. Sudah lihat tadi videonya? Sudah. 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 Ya, jelas suaranya tak? Nah, Sudah. sekarang Sudah. percaya bahwa manusia bisa menghasilkan listrik. Enggak Pak. Tak. Percaya? Itu kejadian di Pulau Jawa ya, Pulau Jawa. Siswa bernama Ade, ternyata dia bisa menarik kertas dengan menggunakan tangannya. Jadi ada aliran listrik di dalam tubuhnya. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Jadi materi kita pada hari ini kita akan membahas tentang kelistrikan pada sistem saraf. Oke, ada tujuan pelajaran kita. Saya akan tampilkan sebuah PowerPoint. Silakan dibaca itu dengan baik. Mana tahu. Saya kan ikan. Mana saya tahu.
Kelihatan? Kelihatan? Enggak. Kelihatan? Kelihatan? Enggak. Iya. Oke. Kelihatan, Pak. Pindah. Coba Serdi. Serdi. Mana Serdi? Serdi. Halo Serdi. Tapi aku Pak. Coba dibaca Kita Serdi. putuna Pak. Coba dibaca, Serdi. Jangan je putuna Pak. Masa Pilih, tidak ada? Pak. HP-mu, lihat HP-mu itu. Ada HP-mu, lihat HP-mu itu. Sudah dilihat PC, kah? apa Sudah PC? lihat? Siapa yang Sudah lihat? lihat kah? Sudah lihat siapa yang lihat? Sudah. 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 Bintang. Nah. Sudah. Oke. Dan siapa tadi yang bilang sudah? Siapa itu? Coba dibaca dulu tujuannya. Apa? Coba dibaca dulu tujuannya. Nabila. Ya, Nabila, coba dibaca tujuan pelajarannya Nabila. Coba Nabila. Tujuan. Ya, Itu tujuan, Pak. dibaca itu. Iya. Peserta didik. Tujuan. 1. Peserta didik dapat mengidentifikasi bagian sel saraf dengan benar. Ya. 2. Peserta didik dapat menjelaskan fungsi bagian-bagian sel saraf. 3. Mengamati video pembelajaran. Peserta didik dapat mengartikan bagian-bagian sel saraf dengan fungsi sel saraf sebagai pengantar. Oke, terima kasih untuk Terima Bila kasih. Ya. telah membacakan video yang telah membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kita masuk ke materi. Nah, jadi sel saraf. Jadi sel saraf itu merupakan neuron. Atau neuron ya. Neuron yang merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi mengantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus. Ya. Saya perlihatkan gambar. Jadi bagaimana sih sebenarnya itu sel saraf? Jadi sel saraf itu gambarnya seperti ini. Sunaro. Ya. Jadi ini, kita lihat gambar sel sarafnya. Sudah. Sudah lihat. Apa kita? Ya. Kenapa Jadi kita? sel saraf itu Sel saraf itu terdiri dari terdiri dari beberapa bagian. beberapa bagian. Ada Badan yang sel. kita sebut Ada dengan yang kita sebut badan dengan sel, badan kemudian sel, ada Inti sel sel. squam, ada sel squam, ada akson, ada akson, ada nodus transfer, ada nodus transfer, ada dendrit, ada dendrit, kemudian Inti sel. ada inti sel. dan ada inti sel. Oke. Sekarang kemarin kan Kemarin kan Bapak sudah bagikan LKPD, lembar kerja ya, lembar kerja. kerja ya, nomor kerja. Itu di LKPD-nya, Itu di LKPD-nya, silakan nanti dikerja. silakan nanti di kerja, Ya, silakan dikerja. Klik. silakan dikerja. Namun sebelum mengerjakan LKPD itu, Namun sebelum mengerjakan LKPD itu, saya kasih waktu 5 menit saya kasih waktu 5 menit untuk membaca buku untuk membaca buku, atau mencari referensi mencari lain referensi lain terkait materi kita pada hari ini. terkait materi kita pada hari ini. Jadi sekarang silakan baca buku-buku Jadi paketnya, sekarang buku silakan paket. baca buku-buku paketnya. Semua buka buku Halaman paketnya siapa, Pak? sekarang. Semua Silakan buku-buku kalian paketnya baca sekarang. Silakan materi kalian hari baca ini. materi hari Pos Berapa? 178. 178. 178. Iya, Pak. Nanti bisa nol materi. Nah, Berapa? Halaman 178 178. 178. Ih, asyik gitu. dibaca sampai halaman Dibaca 182. sampai halaman 182. Silakan dibaca ya. Silakan dibaca ya. Itu Pak, kelistrikan pada saraf sel saraf. Ya, Ya, Oh, kelistrikan kelistrikan pada sel saraf. pada sel saraf. Itu dibaca di situ. Itu Kemudian kemudian anak-anak bisa langsung Sengian. mengerjakan anak-anak bisa langsung LKPD yang saya bagikan. LKPD yang saya bagikan. Jadi dilengkap ya. Jadi dilengkap ya. Semua apa Semua yang apa yang pertanyaan yang ada di LKPD. pertanyaan yang ada di LKPD.
Oh, baca. Ya, dibaca. Ya, dibaca. Matikan Baca dulu halaman mic-nya, Sir. berapa, Pak? Matikan dulu mic-nya, Sir. 178. Matikan mikrofon Nabila. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan bertanya. Ya, sambil Bapak memantau ya. Halaman siapa, Ji? 178. 178. Ya, silakan dibaca. Jadi siap-siap nanti ya, saya tanya nanti masing-masing peserta didik itu akan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Jadi nanti ada beberapa orang yang saya akan tunjuk untuk mempresentasikan LKPD yang dikerjakan pada hari ini. Di dalam LKPD itu ada min map ya. Jadi min map itu adalah peta pemikiran. Jadi silakan kalian petakan apa yang dipikirkan terkait materi hari ini. Sampai halaman siapa, Pak? Dibaca. Halaman 183. Halaman 183. Coba saya minta dulu ada satu sisi yang aktifkan kameranya. Coba Serdi. Coba, Sir. Aktifkan kameranya, Serdi. Serdi. Apa, Ya, Pak? mana bukunya? Serdi pegang buku Serdi ya, membaca. Oke. Sudah dibaca Serdi sementara. Dibaca, Serdi, sementara. Belum sampai, Pak. Ya, belum sampai. Oke. Yang lain bagaimana? Ya, waktunya sisa 3 menit ya. Bisa cek coba Mutmainnah Bahar. Mana Mutmainnah? Mutmainnah Habar. Mutmainnah? Ya. Di mana dibaca Mutmainnah? Sementara juga. Sementara baca, Pak. Oke. Ya, aktifkan saya kameranya Mutmainnah. Mungkin sudah ada yang sebagian jadi kan tugasnya toh? Sudah ada yang jadi. Bintang, bagaimana dengan bintang? Bintang. Oh, jaringannya lag ya, bintang jaringannya lag. Muhammad Nur Ikhlas, bagaimana Muhammad Nur Ikhlas? Sudah sampai di mana? LKPD-nya dikerja? Ikhlas. Halo, Muhammad Nur Ikhlas. Dan orangnya ini Muhammad Ikhlas.
Valen, bagaimana Valen? Oh, jaringan jelek. Jaringan jelek. Ya, Valen, bagaimana Valen? Valen, sampai di mana Mi tugasnya? Sudah nih Pak. Ya, sudah. Oh ya, luar biasa Valen. Sudah ya. Nah, jadi siap-siap mempresentasikan nanti apa yang telah dikerjakan di lembar tugasnya. Oke, sambil kita menunggu teman yang lain, bagaimana? Sudah selesai semua? Selesai semua di? Sudah selesai? Sudah semua selesai dikerja LKPD-nya? Ya, Samsam. Samsam, bagaimana dengan Samsam? Mana Samsam? Samsam Anggara. Coba Supiana. Mana Supiana? Ya Pak. Ya, Supiana. Sudah Supiana, sudah dikerja LKPD-nya? Sudah Mi. Sudah. Bisa dipresentasikan? Atau sebentar? Ya. Coba Mutmainnah, kalau begitu Mutmainnah. Mutmainnah. Apa Pak? Ya, coba Mutmainnah. Coba presentasikan hasil dari Anda telah menyelesaikan LKPD. Coba Mutmainnah. Dilangsung Mi Pak. Ya, langsung saja Mutmainnah. Ya, langsung. Coba kasih tampilkan mukanya, Bapak tidak lihat. Ya. Coba dipresentasikan hasil dari mengerjakan LKPD-nya. Mutmainnah, disilahkan. Dendrit berfungsi untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Inti sel mengatur aktivitas sel saraf dan pusat koordinasi sel saraf. Badan sel berfungsi untuk menerima impuls atau rangsangan dari dendrit dan merusaknya ke neurit atau akson. Oke, sampai di situ Mutmainnah. Oke. Ya, itu tadi penyampaian dari Mutmainnah. Terima kasih Mutmainnah, sudah cukup bagus apa yang disampaikan Mutmainnah. Selanjutnya yang lain, Supiana, aktifkan kameranya Supiana. Supiana. Coba Supiana aktifkan kameranya Supiana. Tunggu dulu Pak. Ya, dibaca saya Supiana nanti ya. Hasil anunya enggak apa-apa dibaca. Hasil tugasnya. Kan kalian yang kerja. Coba Supiana. Yang lain siap-siap, Coba Supiana. Baca Pak. Ya, Supiana. Bilang Supiana, baik, saya akan mempresentasikan hasil
dari tugas saya, tah? Oke, silakan Supiana. Aktifkan kameranya Supiana. Mana Supiana? Keluar ini Supiana. Ya, silakan Supiana mempresentasikan hasil dari mengerjakan LKPD-nya. Ayo Supiana. Nomor berapa, Pak? Yang dikerjakan sembarang, mau nomor berapa. Yang jelas Supiana mempresentasikan hasil dari mengerjakan tugasnya hari ini. Ayo. Nomor 3. Ya, silakan. Perhatikan gambar di bawah ini. Budi sedang berdiri di dekat sebuah tembok. Tanpa sengaja, siku Budi terbentur di tembok. Saat itu pula, Budi merasakan seperti tersetrum di listrik di bagian siku lainnya. Kemudian menanggapi pertanyaan Budi, tidak semua siku yang terbentur di tembok dapat merasakan seperti tersetrum listrik. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Ya, apa Mengapa Budi merasakan adanya aliran listrik di siku saat terbentur? Karena saraf ulnar di area siku akan mengirimkan sinyal ke otak dengan cepat. Otak pun merespon hal ini dengan menimbulkan sensasi kesemutan seperti kesetrum ringan. Ya, itu jawaban dari Supiana. Oke, kita beri dulu aplaus buat Supiana. Tepuk tangan dulu buat Supiana. Tepuk tangan dulu. Serdi, tepuk tangan. Ya. Oke. Jadi apa yang dikatakan Supiana itu sudah benar. Wah, mengapa siku kita itu terasa tersetrum listrik ya ketika terbentur di tembok. Nah, itu karena ada saraf ulnar yang ada di siku. Nah, saraf ulnar ini dia tidak dilindungi oleh tulang. Makanya ketika tak ada yang melindunginya, ketika dia terbentur itu terasa sakit. Oke, sudah benar apa yang disampaikan oleh Supiana. Yang lain, bagaimana dengan yang lain? Coba Serdi, aktifkan kameranya Serdi. Siapa, Pak? Ya, Serdi, hasil dari mengerjakan tugas hari ini, ayo silakan. Aktifkan kameranya Serdi. Ya, oke. Silakan. Apa, Pak? Nomor berapa yang mau dipresentasikan? Terserah, mau nomor 1, 2, 3 yang penting ada. Nomor Langsung saja jawabannya. nomor 3B apakah? Nomor 2. Ya, aku Serdi. Nomor 2. Serdi. Ya, Serdi, ayo Serdi dibaca saja fungsi bagian sel sarafnya. Oke. Nomor 2, Pak. Ya, nomor 1 boleh, nomor 1. Lengkapi gambar Ya, Serdi. Lengkapi gambar sel saraf berikut Ya. dengan jawaban yang benar. Ya. 1. Dendrit. 2. Cell body. 3. Akson. 4. Node of Lanphier. 5. Akson terminal. 6. Iskuan. Cool. Nomor 7. Nyelin sehat. 8. Nucleus. Oke. Ya. Kita beri aplaus dulu buat Serdi. Tepuk tangan dulu buat Serdi. Tepuk tangan. Ya. Jadi Serdi tadi mempresentasikan bagian-bagian sel saraf. Tadi Serdi sudah mengatakan bahwa sel saraf itu terdiri dari badan sel, akson, terminal akson, nodus ranvier. Cuma tadi jaringannya Serdi yang bermasalah, jadi tadi tidak jelas apa yang bilang. Intinya tadi Serdi sudah menyampaikan bahwa bagian sel tadi seperti yang apa tadi katakan. Oke. Matikannya Serdi. Sekarang Samsam. Iya, Pak. Ya. Samsam. Silakan presentasikan nomor berapa yang ingin dipresentasikan Samsam. Ayo silakan Samsam. Ayo Samsam. Ya, fungsi
Apa yang tadi Serdi sudah mempresentasikan fungsi. Kalau mau itu tidak apa-apa. Silakan Samsung Anggara mempresentasikan apa yang telah dikerjakan. Aktifkan mic-nya Samsung, mic-nya, mic. Aktifkan mic-nya Samsung, tidak kedengaran suaranya. Samsung, mana Samsung? Samsung. Kasih aktif mic-nya, HP-nya kasih aktif mic-nya. Apa, Pak? Ya, oke. Presentasikan apa yang telah dikerjakan yang kemarin Bapak bagikan toh, LKPD-nya. Nah, silakan. Apa, Pak? Itu yang bagian-bagian sel saraf. Nah, coba disebutkan fungsinya, apanya. Halo Samsam. Samsam. Halo. Ya, Samsam, silakan Samsam. Dendrit. Ya. Dendrit fungsinya untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Oke, lanjut. Dua, badan sel berfungsi untuk menerima impuls atau rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke neurit atau akson. Ya. Oke. Masih ada Samsam? Lanjut lagi satu Samsam. Satu lagi. Inti sel berfungsi untuk mengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Oke. Ya, terima kasih untuk Samsam. Jadi sudah betul tadi apa yang dikatakan Samsam. Jadi inti sel itu fungsinya untuk mengatur aktivitas sel. Oke. Saya anggap kalian semua sudah apa? Meskipun tidak semuanya kalian mempresentasikan, tapi setidaknya ada perwakilan dari anak-anakku yang telah mempresentasikan bahwa apa yang dikatakan oleh Samsam, apa yang dikatakan oleh Valen, apa yang dikatakan oleh Serdi, apa yang dikatakan oleh Supiana itu semua benar. Nah, jadi Bapak di sini sedikit menambahkan bahwa sel saraf kami bisa presentasikan ya supaya kalian bisa lihat gambarnya lagi. Saya tampilkan. Jele jaringan, Pak. Oh, Jele jaringan. Wow. Kok gratisan na kita pakai Pak. Jelas kan gratisan kan jelas. Sudah dilihat, sudah terlihat apa yang sudah terlihat di gambar? Sudah. Sudah. Oke. Gambar sel saraf. Ya, di situ inti sel. Tadi sudah dijelaskan sama Samsam bahwa mengatur. Ya. Kemudian nodus Ranvier. Jadi nodus Ranvier ini berfungsi untuk mempercepat lajunya impuls. Kemudian ada selubung mielin. Nah, sini ada selubung mielin yang berwarna merah, itu selubung mielin. Selubung mielin itu berfungsi untuk melindungi akson. Kemudian sel swan. Nah, sel swan ini untuk menguatkan selubung mielin. Kemudian dendrit ini merupakan serabut kecil yang berfungsi menerima impuls dan meneruskannya ke badan sel. Oke, sudah betul apa yang dibilang.
Selanjutnya saya akan tampilkan lagi sebuah video ya, dinonton lagi dengan video. Akan tampilkan video. Kan aku di luar. Ini video tentang aliran saraf. Saya atur dulu suaranya supaya kalian bisa dengar. Bilangnya kalau tidak dengar suaranya, bilang. Mana Pak videonya? Sementara. Oh, deh Pak. Saat tangan kita terkena benda panas, apakah tangan kita bergerak dengan cepat untuk menghindari benda tersebut? Banyak hewan merespon rangsangan lingkungan dengan menggunakan sel-sel khusus yang disebut dengan neuron atau sel saraf. Sebuah rangsangan dideteksi dengan menggunakan reseptor sensorik dan tubuh merespon dengan menggunakan motorik efektor. Sel-sel ini bekerja secara bersama-sama sehingga memungkinkan kita merespon ancaman dengan sangat cepat. Ketika kita menyentuh sesuatu yang panas, reseptor panas pada ujung saraf bebas dari neuron sensorik mendeteksi rangsangan dan mengirim informasi panas ini ke interneuron di sistem saraf pusat. Neuron motorik kemudian mengirimkan respon dari sistem saraf pusat ke otot rangka di lengan kita sehingga menyebabkan otot berkontraksi dan kita pun segera menarik tangan. Penghantaran impuls oleh neuron sensorik tersebut melalui dua cara, yaitu melalui sinapsis dan melalui membran sel. Penghantaran impuls melalui membran sel dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. Jika tidak ada rangsangan, neuron dalam keadaan istirahat, di mana bagian luar sel diisi oleh ion natrium dan bagian dalam sel diisi oleh ion kalium, sehingga membuat muatan listrik di luar membran adalah positif, sedangkan muatan listrik di dalam membran adalah negatif. Keadaan seperti ini dinamakan polarisasi. Ketika neuron dirangsang dengan kuat, maka poluitas membran plasma terhadap ion natrium berubah. Hal ini menyebabkan saluran ion natrium terbuka dan ion-ion natrium berdifusi ke dalam membran, sehingga muatan sitoplasma berubah menjadi positif. Keadaan seperti ini dinamakan depolarisasi atau potensial aksi. Oke. Sudah dinonton tadi videonya, didengar suaranya tak? Sudah, Pak. Oke. Jadi di video tadi itu Jaringan, menggambarkan adanya seorang anak ya yang tersentuh benda panas. Nah, pada saat yang bersamaan, anak itu juga langsung segera menghindari itu benda yang panas. Jadi Kenapa itu spam? Aduh. ada yang tahu di mana aliran listriknya tadi itu setelah melihat video itu tadi? Di mana aliran listriknya? Saya ulangi, ada yang bisa menjelaskan di mana letak aliran listriknya tadi itu ketika seorang tadi anak kecil terkena benda panas? Ada yang tahu? Di mana? Seperti apa? Lada? Ikhlas? Mana Ikhlas? Coba Muhammad Nur Ikhlas. Halo. dulu balik lagi. Oke. Saya
kasih gambaran begini. Dengarkan penjelasan saya. Jadi ketika anak kecil tadi itu terkena benda panas, berarti dia menerima stimulus. Stimulusnya itu berupa benda panas. Ketika stimulus itu mendarat di kulit, nah artinya dia diterima, kulit kita yang merasakan, berarti di kulit itu ada yang kita sebut dengan reseptor. Kemudian reseptor ini yang ada di kulit membawa impuls itu, yang rasa panas itu masuk ke dalam otak. Nah, kemudian otak mengelola, kemudian di otak memerintahkan sel saraf motorik untuk merespon panas itu. Ternyata sel motorik memerintahkan sel efektor lagi yang ada di tangan, sehingga tangan kita itu menghindari panas itu. Jadi mekanismenya aliran listrik itu dimulai dari stimulus, kemudian adanya reseptor di kulit, ditangkap oleh reseptor, kemudian dibawa oleh sel sensorik menuju ke otak, kemudian otak dibawanya ke sel motorik, kemudian ke sel efektor yang ada di kulit. Jadi mekanismenya seperti itu. Nah, itulah kan tadi sudah dikerja itu mid map-nya, seperti itu nanti yang dikerjakan mid map-nya. Ada yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Dibaca saja apa tadi yang telah ditulis itu, fungsi-fungsi sel saraf. Ayo, silakan siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini. Coba Mutmainnah, dibaca lagi tadi Mutmainnah, mana Mutmainnah? Coba aktifkan kameranya Mutmainnah. Mutmainnah. Ya. Coba disimpulkan Mutmainnah. Bilang kesimpulan materi pada hari ini adalah, kasih lihat mukanya Mutmainnah, kasih lihat mukanya Mutmainnah. Ya. Kesimpulan pada hari ini yang dapat kita petik yaitu sel saraf terdiri atas 8 bagian, yaitu dendrit, badan sel, akson atau neurit, node atau lympher, akson eminal, sel sasuan, selebum milien, dan inti sel. Oke. Betul. Terima kasih untuk Mutmainnah. Selanjutnya yang lain. Coba Samsam. Samsam. Aktifkan kameranya Samsam. Coba disimpulkan materinya pada hari ini Samsam. Kesimpulan hari ini adalah dendrit memiliki fungsi yaitu menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Oke. Dan inti sel mengatur aktivitas sel saraf dan pusat koordinasi sel saraf. Lanjut. Badan sel memiliki fungsi untuk menerima impuls dari dendrit dan meneruskannya ke neurit. Oke. Lanjut. Putus jaringannya. Lalu akson memiliki fungsi untuk meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lainnya. Ya, terima kasih untuk Samsam. Ya, itulah tadi materi kita pada hari ini, yaitu terkait tentang bagian-bagian sel. Coba share dimatikan dulu. Ya, jadi Bapak simpulkan materinya pada hari ini bahwa bagian-bagian sel saraf itu terdiri dari inti sel, kemudian badan sel, kemudian dendrit, akson, selubung mielin, sel swan, sinaps. Nah, jadi untuk fungsinya kalian tadi sudah semua sebutkan dan itu sudah benar. Nah, tadi Samsam sudah mengatakan bahwa fungsinya inti sel itu sebagai koordinasi. Kemudian dendrit itu fungsinya mengantarkan rangsangan masuk atau meneruskannya ke badan sel.
Kemudian selubung mailing itu melindungi akson. Kemudian sel swan ini memberi bentuk atau penguat dari selubung mailing ini. Kemudian nodus transfer itu untuk mempercepat lajunya rangsangan. Jadi sudah benar tadi apa anak-anak sampaikan tadi. Kemudian yang terpenting materi hari ini adalah kalian tahu mekanismenya aliran listrik dalam tubuh kita itu ketika ada rangsangan yang berupa panas tadi, kemudian dimulai dari stimulus, kemudian reseptor, kemudian sensorik, kemudian ke otak, kemudian motorik, kemudian efektor. Itulah mekanisme aliran listrik. Kemudian aliran listrik yang dimaksud dalam tubuh manusia ini bukan aliran listrik yang ketika kita mencolok kabel atau mencolok cas, bukan seperti aliran listrik. Aliran listrik yang dimaksud adalah adanya impuls yang mengalir ya dari sel satu saraf ke sel saraf yang lainnya. Jadi ketika kita kena benda panas, nah itu ada aliran listrik pada tubuh manusia yang dimulai dari stimulus, kemudian yang tadi saya katakan reseptor, kemudian sensorik, kemudian otak, kemudian ke sel motorik, kemudian ke efektor. Itu mekanismenya. Jadi itu aliran listrik yang dimaksud. Oke. Baik, materi hari ini saya rasa cukup dulu materi hari ini. Adapun materi minggu depan, nah itu kita akan membahas tentang hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Jadi minggu depan itu materinya adalah hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Oke, Pak tadi sudah, Bapak akan memberikan tugas. Itu tugas dikerja. Nanti saya bagikan di link WA. Jadi ada tugas itu dikerja. Saya tunggu sampai jam 12 ya, sampai jam 12 siang. Nah, itu tugasnya dikerjakan sampai jam 12 siang. Jadi saya akan nilai semua itu, termasuk siswa yang aktif tadi yang ada di web meeting ini. Saya akan nilai semua dan saya sudah catat siapa-siapa siswa yang aktif hari ini. Kemudian untuk pertemuan berikutnya tunggu info dari saya. Nah, jadi ada juga nanti beberapa siswa pilihan. Nanti saya akan pilih siapa lagi siswa yang saya anggap, yang saya akan kasih apresiasi bagi siswa yang mengikuti pelajaran IPA pada hari ini. Nah, semoga minggu depan tetap lagi bisa. Jadi minggu depan itu semoga jaringan mendukung supaya kita bisa mengaktifkan semua videonya ya. Aktifkan semua video supaya kita bisa berinteraksi. Ya. Baik, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.